Anda kembali menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, kontestasi pemilu presiden 2024 tidak hanya menyajikan pertarungan antar pasangan calon presiden. Sejumlah tokoh politik senior juga ikut terlibat menjadi kingmaker guna memutuskan calon yang diusung. Salah satu sosok kingmaker yang menjadi perhatian adalah Presiden Joko Widodo yang kerap rajin menyapa relawan pendukungnya. Kedatangan Jokowi kerap dihubungkan dengan spekulasi kingmaker di ajang Pilpres mendatang. Meski demikian, Presiden Jokowi hingga saat ini belum bicara gamblang soal dukungan yang diberikannya. Tidak hanya Jokowi, manuver turun gunung juga dilakukan politisi senior lain seperti Surya Paloh, Megawati Soekarno Putri, hingga Yusuf Kala. Ya, sejumlah tokoh elit partai termasuk di dalamnya Presiden Joko Widodo diprediksi akan berperan sebagai kingmaker. Nah, seberapa besar lantas peran kingmaker dalam pengusung calon pilihannya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mas Pung Purwanto, pemimpin redaksi Koran Sindo yang hari ini juga mengangkat headline tersebut. Selamat sore, Mas Pung. Selamat sore, Mas Agung. Mas Apa Pung, kabar? kabar baik. Mas Pung, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas Agung. Koran Sindo hari ini edisi Senin 13 Juni 2022 mengangkat headline terkait Kingmaker. Ada potret ditampilkan Bu Megawati, kemudian juga ada Pak Jokowi, ada Luhut Binsar Panjaitan, Surya Paloh, SBY hingga Yusuf Kala. Ya, Seberapa besar Mas Pung memangnya peran dari para Kingmaker ini untuk mengusung calon yang berpotensi ya, akan didukungnya? ya. Terima kasih. Memang ini menjadi perhatian publik, media maupun Hmm. media arus utama maupun di sosial media gitu ya, bahwa tahun 2022 ternyata sudah memanas ya suhu politik, sehingga ini salah satunya ditandai dengan keluarnya para king dan queen maker gitu. Jadi ada queen karena memang ada peran seorang wanita juga gitu. Jadi kita melihat ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai masyarakat, sebagai publik, karena apapun langkah-langkah mereka ini akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Karena tahun 2024 sudah diputuskan bulan Februari tanggal tanggal berapa itu ya, pemilu akan digelar, pemilu presiden. Nah, sekarang adalah bagaimana, yang menarik adalah bagaimana dan yang akan menentukan capres-capresnya, karena kita tahu sesuai dengan ketentuan bahwa yang menentukan capres itu harus memiliki 20% kursi di DPR. Artinya ini tidak banyak, makanya komunikasi politik terjalin sangat intens di antara elit-elit partai politik. Nah, yang dari sekian elit partai politik itu mungkin ada beberapa nama yang menjadi perhatian masyarakat karena selama ini beliau-beliau yang disebut king dan queen maker ini lebih banyak berada di balik layar. Mhm. Namun belakangan mereka sudah semakin intens untuk saling ketemu, tampil di acara-acara publik yang biasanya juga mereka juga tidak ikut dalam acara yang seperti itu. Nah, ini adalah sekaligus akan menjadi penentu nanti siapa yang akan benar-benar menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. Seperti kita tahu juga ada beberapa partai politik, ketua umum partai politik sudah menggelar pembicaraan, bahkan sudah ada semacam koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu ya, yang digagas oleh Golkar, PAN, dan P3. Kemudian juga ada gerakan-gerakan atau manuver-manuver yang dilakukan oleh ketua umum partai politik, yang mulai ada gagasan koalisi semut merah Mhm. yang mungkin sudah akan muncul juga. Tapi memang kita tidak boleh buru-buru. Jadi pesannya salah satu kingmaker Pak Jokowi, kita tidak boleh gerusa-gerusu gitu ya. Mhm. Karena faktornya akan terus berkembang atau dinamikanya akan terus berkembang sampai menjelang hari hari terakhir pendaftaran calon biasanya. Dan ini akan semakin intens mereka untuk melakukan komunikasi politik. Nah, pertanyaannya tadi menarik, sejauh mana pengaruhnya? Saya pikir hingga hari ini kalau di atas kertas mungkin
seorang incumbent punya pengaruh yang besar, tapi juga incumbent dalam hal ini adalah Pak Jokowi sebagai presiden yang sekarang menjabat juga punya pengaruh yang tidak bisa diremehkan. Kemudian ada Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati yang punya pemenang pemilu, gitu. Itu juga punya pengaruh yang besar. Tapi yang lain-lain seperti Pak Luhut, Pak Surya Paloh, Pak SBY yang punya pengalaman 2 kali menjabat presiden, kemudian Pak Yusuf Kalla yang juga 2 kali menjabat wakil presiden, yang punya koneksi pengaruh di elit politik dan jajaran pengusaha juga sama-sama punya peluang yang besar juga gitu. Jadi ini akan sangat dinamis, perkembangannya akan terus menjadi perhatian dan menarik untuk diperbincangkan, Mas Agung. Mas Pung, Anda menyebut ini Ya, dinamis, tapi kalau kita bicara aliran dukungan begitu dari masing-masing kingmaker ini kira-kira dinamis juga atau tidak? ya. Akan Saya pikir berbelok haluan atau tetap kepada orang tertentu? mungkin ada yang masih menimang-nimang juga ya. Saya yakin juga dari masing-masing kingmaker punya calon lebih dari satu ini. Saya pikir karena ini Iya. juga tidak mungkin dong kingmaker turun tangan kemudian untuk kalah gitu kan. Jadi beban pilihan mereka juga berat karena harus dipertanggungjawabkan di masa pendukungnya dan atau mungkin partai pendukungnya akan pengaruh juga di 5 tahun ke depan setelah 2024. Jadi benar-benar mereka akan mempertimbangkan semua sisi gitu ya, Mas ya, semua sisi dari calon-calon yang sudah muncul. Ada beberapa nama yang sudah muncul, pasti akan mereka dikupas satu demi satu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan mereka juga menggunakan semua tools, saya yakin juga toolsnya yang bersifat politik, bersifat sosiologis, bersifat akademis, semuanya akan dihitung, diramu menjadi satu dan nanti akan diyakini akan menjadi penentu kemenangan di 2024. Mas Pung, Anda Itu melihat tools apa saja yang sejauh ini sudah digunakan oleh para kingmaker ini? Kalau kita lihat kan minimal kemarin Pak ya. Jokowi sempat datang begitu ke beberapa acara begitu dan ini kemudian menjadi sorotan. Yang lain bagaimana? Ya, paling tidak seorang calon ini juga harus mampu berkomunikasi kan, karena bangsa ini bangsa yang majemuk, lintas partai, lintas suku, agama, golongan gitu ya. Artinya mereka akan menilai nih, para tokoh kingmaker ini kan menilai sejauh mana kemampuan komunikasi politik dari si calon. Itu paling tidak akan menjadi pertimbangan yang sangat baik. Artinya ke depan tidak mungkin seseorang atau dia menjabat presiden pun juga harus bekerja sama dengan banyak pihak gitu. Nah mungkin ini ujian pertama mereka sejauh mana komunikasi itu bisa terbangun. Bahwa mereka punya calon-calon yang ditimang ini oleh para kingmaker dan queenmaker ini punya kelemahan dan kelebihan pasti ada. Nah, mungkin di antara perbincangan mereka yang empat mata yang tidak tersampaikan ke media itu juga banyak yang sifatnya tertutup gitu ya. Artinya pertimbangannya bisa macam-macam. Ada pertimbangan kultur, budaya, politik, kemudian ada bahkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya mungkin di luar politik juga gitu. Nah, kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas nama-nama sudah muncul ya Mas ya. Ya, Nama-nama sudah muncul. Nanti tinggal siapa yang akan dapat dukungan dari para kingmaker ini yang akan menjadi perhatian masyarakat. kita bisa baca dari koran Sindo edisi hari ini ya 13 Juni Ya, 2022. Mas Pung, tapi kalau bicara ya. tentang kingmaker dan kita dihadapkan dengan peta koalisi parpol Pilpres di 2024, kira-kira besar mana potensi kekuatannya kingmaker atau suara dari para koalisi yang kemudian ingin mengusung juga nama-nama calon presidennya ke depannya? Kingmaker pasti punya peran. Kemudian ketua umum partai juga punya ini ya. Karena Kingmaker tidak semua ketua umum partai. Iya. Bahkan yang ditulis Koransindo hari ini, tapi mereka tetap punya pengaruh di partainya, gitu ya. Kalau misalnya Ibu Megawati jelas punya tokoh sentral di PDIP, Pak Jokowi punya bisa masuk kemana-mana, gitu ya, sebagai incumbent. Kemudian Pak Luhut dengan kemampuannya memiliki jaringan di birokrasi dan elit politik juga bisa masuk kemana-mana juga. Kalau Pak Surya Paloh jelas punya kekuatan di parlemen dengan Nasdemnya,
Kemudian Pak SBY juga punya di Demokrat dan juga punya hubungan baik dengan beberapa tokoh politik lintas partai. Kemudian dengan Pak Yusuf Kala. Artinya saya pikir akan ketemu nih pada satu titik mereka akan ketemu dengan apa yang dilakukan oleh ketua umum partai politik ya, yang memang sekarang sudah secara intens untuk berkomunikasi. Nanti pasti pada titik tertentu akan ketemu siapa capresnya, siapa cawapresnya, dan berapa calon yang akan muncul. Kan maksimal akan muncul tiga. Ya, gitu. Tiga. Tapi karena kita kemarin agak trauma karena pembelahan itu ya, berarti munculkan tiga gitu, jangan dua. Jangan cuma dua begitu. Nanti memunculkan istilah-istilah apa itu kampret sama apa itu. Nah, itu lagi nanti. Tentu kita tidak harapkan itu terjadi kembali, Mas Pung. Jangan sampai terjadi. Mas Pung, tapi kalau misalnya kita mengamati kan bukan tidak mungkin ya ini koalisi partai politik juga memunculkan nama-nama baru yang bisa jadi berbeda begitu ya dari nama yang mungkin ini berpotensi didukung oleh para kingmaker ini. Kira-kira yang mana yang akan lebih kuat maju? Apakah koalisi akhirnya mengikuti keinginan hati para kingmaker ini atau kingmaker justru kemudian menjatuhkan pilihannya sesuai dengan koalisi partai tertentu? Pengaruh itu akan saling mempengaruhi ya. Saya yakin kalau dari sisi pengalaman, kayaknya kingmaker ini cukup menentukan gitu. Dalam tradisi politik di Indonesia kan simbolik itu menjadi penting. Seorang tokoh itu, sosok itu akan menjadi penentu terakhir ketika misalnya level-level second layer di bawahnya itu menemui jalan buntu. Biasanya begitu. Nah, mereka akan datang ke seorang apa yang dianggap senior, dituakan atau dihormati, sesepuhnya itu yang akan menjadi penentu. Dan ini saya pikir kultur yang baik ya, daripada nanti yang jelas kita atau publik itu berharap tidak keluar dari koridor konstitusi. Artinya para tokoh bangsa ini, kingmaker ini juga kita tidak ragukan lagi komitmen mereka terhadap konstitusi, NKRI, Pancasila. Jadi tidak akan misalnya mengkondisikan, jangan sampai ada pengkondisian misalnya nambah masa jabatan, ada 3 periode yang mungkin akan sangat mengganggu nanti dalam perjalanan bangsa ke depan. Jadi ini juga di tangan para kingmaker juga, meskipun ini juga ada beban di ketua umum partai politik atau elit partai politik, bangsa ini dititipkan masa depannya. Jangan sampai nanti kita membuat aturan dan kita langgar sendiri gitu. Mas Pung, terakhir barangkali. Tadi kita sempat menyinggung terkait koalisi, tapi Anda melihat peta politik ke depan ini seperti apa? Kan beberapa sudah sudah berkoalisi begitu ya, beberapa masih belum menjatuhkan pilihan akan berkoalisi dengan siapa? Ya, pasti akan terus terbangun komunikasi itu terus, dan saya pikir paling tidak ada 3 poros ya yang akan menguat, dan poros-poros itu juga akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, mungkin ketiga poros atau 3 pasangan ini yang mungkin akan mendominasi di peta politik 2024. Gitu. PDIP ada kemungkinan untuk berkoalisi atau tidak? Mengingat dia kan suaranya juga lebih tinggi, dan bahkan sepertinya tanpa berkoalisi pun PDIP sudah bisa menyuarakan. Ya, secara di atas kertas memang iya, karena 20% sudah dimiliki PDIP, tapi kayaknya juga ini butuh keyakinan yang lebih bahwa mereka tidak hanya ikut berpartisipasi saja dalam Pilpres 2024, tapi punya beban mereka harus menang gitu. Nah, ini juga bukan sesuatu yang mudah bagi seorang yang sedang berkuasa ya, dalam tanda kutip berkuasa saat ini, untuk bagaimana jangan sampai nanti mereka juga maju untuk kalah gitu. Jadi saya yakin PDIP tidak dengan mudah untuk berjalan sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain, atau tanpa harus berkomunikasi politik dengan tokoh-tokoh atau kingmaker yang lain. Ini pelajaran penting dari ketika PDIP menjadi pemenang pemilu tahun 99 ya, pemilu 99 waktu itu, karena mungkin komunikasi yang kurang baik, akhirnya waktu itu Ibu Megawati tidak otomatis menjadi presiden, malah muncullah yang namanya kekuatan poros tengah, kalau itu ingat ya, yang akhirnya justru Gus Dur yang menjadi presiden waktu itu. Belajar dari kasus itu, PDIP barangkali tidak akan gegabah untuk maju sendirian begitu pada kontestasi berikutnya. Ya, baik. Saya yakin begitu. Baik. Mas Pung, terima kasih. Perbincangan ini begitu menarik untuk kita terus diskusikan, namun sayang sekali waktu kami juga sangat terbatas. Terima kasih atas waktunya Mas Pung Purwanto. Terima kasih. Redaksi Koran Sindos.
Salam Selamat kembali sukses. melanjutkan aktivitas Mas Pung.